hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang pembelajaran menyenangkan berbasis rumah. Karena dengan adanya musibah pandemi virus COVID-19 mengharuskan kita untuk lebih banyak di rumah, sehingga itu menjadi tantangan untuk kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik, bagaimana agar penyelenggaraan pembelajaran itu tetap menyenangkan walaupun di rumah. Pertanyaan yang mendasar adalah apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran menyenangkan itu? Di sini ada beberapa pengertian yang saya ambil. Yang pertama pendapat dari Jen Packer yang mendefinisikan bahwa pembelajaran menyenangkan itu digunakan pada fenomena di mana anak itu memiliki ikatan dan pengalaman belajar karena mereka memiliki value dan sangat menikmati proses dari pembelajaran itu sendiri dibandingkan dari alasan-alasan instrumen yang lain. Kemudian pendapat yang kedua itu kalau misalnya kita hubungkan terkait dengan joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Yang dimaksud pembelajaran yang menyenangkan itu adalah proses belajar yang menimbulkan keingintahuan, gairah, kolaborasi, koneksi, upaya, kesenangan, dan kebanggaan serta keinginan anak untuk berbagi sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan dan efektif. Ada beberapa hal yang tadi saya garis merahi atau garis bawahi. Yang pertama terkait dengan bagaimana menumbuhkan ikatan dalam pengalaman belajar dengan anak. Yang pertama itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini sangat penting baik untuk anak maupun kita sebagai orang tua maupun sebagai guru. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa menyesuaikan dengan kondisi anak secara personal. Yang ketiga, bagaimana kemudian kita bisa memberikan pengalaman yang menarik di rumah sehingga anak mengalami kesempatan atau momen aha atau oh gitu sehingga mereka mendapatkan pemahaman itu dari apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah eee, pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan sehingga menimbulkan kenyamanan untuk anak. Yang kedua terkait dengan value atau nilai, biasanya value dalam keluarga itu kan berbeda-beda. Jadi bisa terkait dengan misalnya nilai dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, perspektif orang tua melihat nilai atau value tentang kecerdasan itu sendiri. Misalnya kita harus paham bahwa kecerdasan anak itu tidak hanya pada tataran kognitif tapi ada kecerdasan majemuk, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan value ini menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran dan pendidikan dalam memberikan pengalaman kepada anak karena sebenarnya ini yang menjadi key point dalam setiap aktivitas anak. Jadi ketika anak sudah mendapatkan ikatan, kemudian pengalaman, maka dia akan menumbuhkan proses yang sangat dinikmati oleh anak, sehingga anak itu fokus bukan pada sebagai penguasaan materi ansih, tapi sebenarnya bagaimana kita bisa menanamkan anak untuk cinta dan senang belajar dimanapun dia, entah di rumah maupun di sekolah. Kemudian kalau ditanyakan lalu strateginya bagaimana? Yang pertama itu adalah kita harus bisa mengukur, bisa jadi apa yang sudah kita lakukan selama masuk pekan ketiga ini ya, bagaimana kemudian proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, baik kita sebagai guru maupun orang tua. Apakah kita berada pada titik merasa tidak senang, cukup senang, atau senang? Karena eh, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya, selain mengukur terkait kenyamanan dan kesenangan, yang tadi sudah disebutkan di awal terkait dengan potensi anak tentang kecerdasan,
menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang tua terutama bahwa kecerdasan anak itu tidak hanya pada kondisi kognitif anak. Ternyata anak itu memiliki berbagai macam kecerdasan, mulai dari misalnya linguistik yang terkait dengan bahasa, kemudian spasial itu pengenalan ruangan, kemudian kognitif itu kemampuan anak dalam menghafal, kemampuan anak dalam memahami sesuatu permasalahan, ada juga kecerdasan musikal, ada kecerdasan interpersonal, kinestetik, emosional, naturalistik. Sehingga kita bisa kemudian mengamati kira-kira potensi anak kita itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita memberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, biasanya anak malah kemudian stres. Padahal dalam kondisi sekarang kita tidak boleh membuat anak itu stres. Dia juga harus senang. Kita sebagai orang tua juga senang, sebagai orang guru juga senang karena ternyata kebahagiaan itu memberikan imunitas yang baik untuk kita untuk menjaga kesehatan. Dan tantangan untuk kita mungkin sebagai ibu pekerja terutama sangat besar untuk bagaimana kemudian work from home itu bisa berjalan, tetapi anak-anak kita juga tetap terperhatikan. Kemudian yang penting kita lakukan strategi selanjutnya adalah bagaimana kita membuat kesepakatan senang gitu. Jadi jangan-jangan senang menurut kita sebagai orang tua tetapi tidak senang menurut anak. Sehingga penting untuk membicarakan, mengambil waktu khusus untuk berbicara dengan anak, apa sih yang anak-anak sukai gitu, sehingga apa yang membuat anak kita itu stres. Caranya ya memang kita harus full attention dengan anak-anak begitu ya. Kemudian memang hadir dengan hati dan anak-anak itu pasti akan merasakan juga bahwa kita punya semangat energi positif untuk mereka. Kemudian bagaimana pilihan kegiatan untuk anak ketika di rumah, kita tidak perlu membayangkan aktivitas yang sangat padat seperti di sekolah. Sebenarnya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas daily activity yang kemudian membuat anak-anak itu lebih tertarik untuk melakukan dan bisa lebih memaknai. Misalnya bisa dengan belajar untuk mencuci piring, kalau misalnya belajar untuk menyobek kertas. Jadi kita harus paham dulu dengan tumbuh kembang anak, kemudian kita melihat usia mereka seperti apa. Kalau misalnya kita tidak bisa bagaimana, ya kita bisa kemudian sebenarnya mencari sumber-sumber referensi tentang tumbuh kembang anak. Kalau untuk anak taman kanak-kanak, bahkan untuk batita, merobek kertas itu kemudian menjadi aktivitas yang menarik dan melatih motorik anak. Berlatih membuang sampah, latihan makan sendiri, kemudian toilet training, dan itu di satu sisi kan memang membutuhkan waktu dan perhatian karena kita harus sering mengkondisikan anak untuk bisa pipis ke toilet. Atau misalnya kalau anaknya sudah besar, sudah TKB, bisa melatih mereka untuk melatih cuci piring sendiri atau mulai menstimulasi kita untuk mereka itu belajar menulis, berhitung, mewarnai begitu ya, sehingga setiap hari itu mereka punya aktivitas yang berbeda dengan sebenarnya kompetensi dalam seminggu itu. Misalnya kita tetap punya apa namanya, materi yang biasanya kalau sekarang kan dari sekolah, suka memberikan alternatif, pilihan yang harus dikerjakan oleh anak. Kalaupun misalnya kita kebingungan, nah itu adalah kita harus memicu kreativitas kita sebagai orang tua, misalnya bagaimana memanfaatkan bahan yang ada karena keterbatasan kita untuk mobile mencari bahan di luar itu juga kan riskan. Sehingga bagaimana kemudian kita juga bisa meminimalisir dengan bahan yang ada di rumah. Dan yang tidak kalah penting kita sebagai orang tua adalah mulailah kita untuk belajar tentang lagu-lagu anak. Karena itu buat anak menjadi lebih menyenangkan
dan kita harus kreatif dalam mengkondisikan anak. Kalau misalnya kita kesulitan, banyak beberapa situs website yang memberikan sumber-sumber pembelajaran online secara gratis yang tidak hanya ditujukan untuk guru. Sebenarnya kalaupun kita sebagai orang tua, kita bisa mulai membuka-buka website itu untuk mencari materi pilihan yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita di rumah. Dan tantangan yang terbesar adalah buat kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa lebih kreatif dari anak kita sendiri. Kemudian yang kedua, manajemen waktu itu menjadi sangat penting karena fokus kita biar tidak terpisah antara aktivitas anak dengan pekerjaan, sehingga efektif mungkin kita bisa membereskan misalnya pekerjaan rumah itu sebelum aktivitas anak mulai berjalan. Itu menjadi sangat penting karena anak pun biasanya kan kebutuhan dasarnya harus tetap terpenuhi, tidak hanya perhatian, tetapi misalnya makan, kudapan gitu ya, sehingga itu butuh teamwork dengan pasangan dan seluruh anggota keluarga yang mungkin kalau sudah SD itu bisa kita juga latih mereka untuk memperkuat kemandirian. Dan tantangan yang lain adalah misalnya keterbatasan bahan, keterbatasan luas rumah dan lain-lain. Banyak yang perlu kita siasati. Dan yang perlu difahami adalah bahwa belajar di rumah itu sangat fleksibel, sangat berbeda dengan pendidikan formal di sekolah. Jadi kalau misalnya karena saya backgroundnya itu adalah pendidikan non formal, mungkin di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih bedanya antara pendidikan formal dengan pendidikan informal dan non formal. Karena memang kita tidak bisa melakukan persis seperti di sekolah dengan kondisi yang uh, memadai. Yang pertama misalnya bedanya tujuan. Ketika misalnya di pendidikan formal itu biasanya kan orientasinya pada ijazah, tetapi kalau di pendidikan berbasis rumah itu biasanya kita lebih fokus pada keahlian apa ya, anak itu bagaimana kita bisa memperoleh skill anak ya. Dan kemudian yang kedua misalnya dari sisi waktu gitu ya. Kalau di pendidikan formal kan kita punya jangka waktu yang panjang seharian, tapi kalau di rumah panjang tetapi lebih baik kalau itu lebih fleksibel. Kapan anak bisa melakukan, bisa di pagi hari, siang hari, sore bahkan malam sesuai dengan ketersediaan waktu orang tua karena tidak semua orang tua bisa mendampingi anak full dari pagi karena beberapa mungkin tetap harus bertugas. Kemudian kurikulum kalau di sekolah bisa jadi pendekatannya sangat akademis, tetapi kalau di rumah kita tidak bisa memaksakan kondisi yang misalnya materinya sangat banyak sehingga kondisinya kalau memang anak itu kurang lebih hanya bisa melakukan beberapa aktivitas sederhana itu sudah sangat bagus ya. Kemudian ada metodologi juga kalau di rumah kita biasanya kalau menghadapi keterbatasan waktu dan lain-lain akhirnya kita stres dan cepat emosional. Sehingga itu sangat penting untuk kita membangun agar pembelajaran itu lebih nyaman. Kemudian terkait dengan kontrol itu biasanya kita harus lebih belajar bagaimana kemudian mengontrol emosi justru agar anak itu tidak takut dengan kita karena selalu dibentak-bentak begitu ya sehingga mungkin butuh kesabaran yang lebih ekstra. Itu beberapa terkait strategi yang bisa kita lakukan terkait pembelajaran di rumah yang menyenangkan dan kalau belajar dari best practice mungkin putra saya yang di TK dan TB itu ketika anak sudah melakukan aktivitas dia biasanya kemudian kita dokumentasikan entah lewat foto, video atau misalnya suara untuk kita share di grup komite anak-anak sehingga kemudian biasanya anak-anak itu lebih termotivasi saling memotivasi teman-teman antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan misalnya kalau untuk melepas kerinduan anak-anak untuk bertemu dengan teman-teman, jika orang tua memungkinkan punya fasilitas atau misalnya guru, kita bisa menggunakan
meeting online sehingga mereka bisa bertemu dan bercerita dengan teman-teman mereka dan ketemu dengan Bu Guru juga. Mungkin itu terkait dengan pembelajaran di rumah yang menyenangkan dan Bapak Ibu sebenarnya bisa juga misalnya mendownload, kebetulan saya menulis buku tentang homeschooling, kajian teoritis dan praktis, walaupun kita sekarang kondisinya tidak homeschooling 100%, tetapi saya pikir ini bagus juga untuk menjadi bacaan referensi yang bisa di-download di URL yang sudah saya tulis, dan kalau beli itu lumayan 60.000 di Bukalapak, tapi kalau di-download itu free. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dengan kondisi sekarang kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita bisa melalui eh, kesempatan atau melalui kondisi ini segera untuk bisa lebih berhati-hati dan mengkondisikan anak-anak agar tetap dalam kondisi sehat, kebutuhan sosialnya juga terpenuhi, perhatian dan kebutuhan gizinya juga terpenuhi, dan ayah bunda juga dalam kondisi sehat, bapak ibu guru juga dalam kondisi sehat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada tanya jawab, kami persilahkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.